Ya, memang pada satu titik ini saya mencari sekali waktu itu Pak Ustadz Abdul Somad. Waktunya itu sekitar Agustus tahun 2018, dan pada saat itu satu Indonesia mencari Ustadz Abdul Somad itu ketemu. Kita sampai cari tokoh-tokoh terdekatnya aja tidak bisa ketemu Ustadz Abdul Somad, dan apa yang tadi disampaikan bahwa memang akhirnya Ustadz Abdul Somad memutuskan untuk tetap menjadi servant of God dengan fokus berdakwah, tapi akhirnya itu yang bertukar takdirnya. Mestinya takdirnya calon wakil presidennya Ustadz Abdul Somad akhirnya terlimpahkan ke saya, dan saya beberapa kali ya melihat ke belakang bahwa memang Allah berkehendak bahwa saya harus mengalami perjalanan, dan pada ujungnya pada tadi surat Ali Imran ayat 35, pada akhir perjuangan saya akhirnya surat Ali Imran ayat 26. Masya Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah. Sadaqallah. Jadi begitu kisah kita, dan salah satu yang tidak akan pernah saya lupakan adalah pertemuan kita di Lembaga Adat Mulai Baru, di mana di prosesi tepung tawar tersebut, nasihat-nasihat tersebut ternyata saya masih simpan karena masih relevan. Allah. Nah, oleh karena itu mungkin untuk mengawali dialog nanti mungkin Pak Amin juga ada yang mau disampaikan. Tapi di tengah-tengah pandemi ini Pak Ustadz, kan banyak dari kita yang bisnisnya, usahanya sekarang lagi redup, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang mata pencahariannya juga hilang, di PHK dan lain sebagainya. Banyak ibu-ibu, mak-mak mungkin yang melihat tayangan ini, beban biaya hidupnya semakin berat, ongkos listrik, kuota buat anaknya juga bebannya berat. Nah, bagaimana untuk menyemangatinya nih Pak Ustadz Abdul Somad agar kita tabah dan istiqomah menghadapi pandemi ini, dan mungkin Ustadz Abdul Somad bisa berbagi mungkin beberapa kiat-kiat, nasihat maupun saran sesuai dengan hikayat atau kisah-kisah yang para ulama pernah mengajarkan kita. Demikian Pak Ustaz. Peristiwa itu terjadi tahun kedua Bang Sandi. Nama perangnya Perang Badar. Lalu kemudian lokasi Badar itu 150 km dari kota Madinah. Nabi panglima perangnya. Pada perang Badar itu Nabi mendapat harta rampasan perang, ghanimah namanya. Kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Buku ini buku pemenang Nobel juara 1 lomba nulis biografi Nabi Muhammad. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tapi tetap dengan sampul judul Ar-Rahiq Al-Maktum. Penulisnya dari India. Di situ disebutkan Nabi dapat harta rampasan perang la taqillu an khamsina alfi dinarin zahabiyyin, 50.000 keping uang dinar. 1 dinar itu beratnya 4,25 gram emas murni 24 karat. Saya tidak bisa converse ke rupiah karena harga emas ini saya udah lama nggak ke toko emas Bang Sandi. Ada yang bilang 500 sudah naik, 900 sudah lebih sejuta. 1 juta lebih. Nah, jadi bisa kita hitung sendiri 4,25 gram 1 keping. Waktu itu mereka dapat 50.000 keping. Nah, itu luar biasa. Dan saat kembali ke kota Madinah, datang Fatimah ngadu ke Nabi, mau minta, ya ini kan ayahanda dapat uang banyak ini, kira-kira bisa nggak ngasih pembantu
Karena kami di rumah susah. Sayyidina Ali itu miskin. Lalu kemudian menimba air Fatimah, membuat adonan tepung gandum juga Fatimah. Lalu apa kata Nabi? Anakku Fatimah, sebelum engkau tidur malam, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, maka tidurlah engkau dengan tenang. Jadi kalau dibaca hadis ini nggak connect. Minta pembantu supaya ringan tangan menimba air dan buat adonan tepung gandum, kok malah dikasih subhanallah 33 kali. Apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan? Bahwa kepuasan materi itu tidak dapat mendatangkan ketenangan batin. Puncak dari ketenangan batin mesti diisi dengan yang spiritual, yaitu dengan zikir dan doa. Dan kita sebenarnya kalau kebutuhan pokok kita kan simple aja sebenarnya. Makan secukupnya, lalu kemudian pakaian juga secukupnya. Malam ini kami tidak ada setting dengan Bang Sandi bahwa harus pakai black or white, hitam putih, tidak ada sama sekali. Tapi padahal tadi pagi saya pakai putih Bang Sandi. Pakaian juga paling 2 lapis, 1 lapis dalam, 1 lapis luar. Kalau ada sampai 4 lapis itu bukan kaya, itu demam. Lalu kemudian makanan juga begitu. Makanan sedikit aja cukup. Berhenti sebelum kenyang, makan sebelum lapar. Supaya jangan terlalu banyak memperturutkan hawa nafsu. Dan kita diajarkan mengunyahnya banyak. Lalu dulu saya berpikir kecil itu, ngapa ngunyah banyak? Mungkin supaya halus, ususnya nggak berat. Ternyata alasan itu salah satunya. Alasan yang lain adalah dengan orang banyak mengunyah, dia tersugesti bahwa dia sudah kenyang. Jadi ketika dia sudah kenyang, makanan itu tidak terlalu banyak masuk ke dalam. Jadi sebenarnya Nabi sedang ingin mengajarkan, ketika kau dekatkan dirimu pada Allah, itu bisa kita lihat dalam surat Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait." Kau banyak beribadah kepada Allah, Allah berikan kau solusi 2. At'amahum min ju'. Kalau kau lapar, Allah kasih kau makan. Wa amanahum min khauf. Kalau kau cemas, Allah hilangkan kecemasanmu. Terlalu cemas melihat hidup sampai asam lambung naik, sampai semuanya naik. Sesungguhnya kenaikan harga itu tidak begitu parah dibandingkan naiknya asam lambung karena kecemasan, ketakutan yang luar biasa. Oleh sebab itu maka kadang hidup ini simple. Yang berat itu adalah omongan orang ke telinga kita. Saya dulu beli mobil Bang Sandi, mereknya nggak saya sebut takut jadi iklan gratis. Ketika saya beli, teman saya ini sahabat nih ngasih tahu, ini onderdilnya susah, kita di Riau nanti kalau rusak inden dari Jakarta, ini pula sistem minyaknya begini, kalau ini segala macam, ini juga seperti gajah haus, ini minyaknya banyak sekali. Saya pakai 2 tahun, semua yang dia bicarakan itu nggak terjadi satupun. Jadi lama saya berpikir, sebenarnya mobil ini biasa aja. Tapi komentar orang ini yang luar biasa. Dan memang kita hidup sekarang ini semuanya komentar. YouTube komen, Facebook komen, Instagram komen. Ustaz nggak pusing dengan komen-komen ini. Saya nggak baca. Saya baca yang baik-baik, saya baca yang kurang baik, yang kira-kira membangkitkan asam lambung, saya tekan. Oleh sebab itu maka lagi-lagi falyabudu rabb hadzal bait. Saya paham, ini dirumahkan. Ini di PHK, tapi kemudian terbuka peluang-peluang baru. Buktinya apa yang terjadi? Ketika ditutup 1 pintu, terbuka 2-3 pintu. Berapa banyak sahabat-sahabat kita, alhamdulillah Ustaz Somad, kami sudah buka bakso online. Loh, gimana nih bakso online? Apa makan baksonya online? Enggak, baksonya offline. Cuma pesannya online. Alhamdulillah peluang-peluang. Kamu sekarang bisnis apa? Sulit sekarang Pak Ustadz, kantor tutup semuanya. Terus saya sekarang jadi distributor daerah. Memasarkan apa? OKOC Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jadi apa maknanya? Bahwa kita selalu diberikan Allah peluang. Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih, kalau kau benar-benar bertawakal kepada Allah, la razaqakum kama ruziqat thair. Kau akan diberikan makanan seperti seekor burung. Taghdu khimasan, terbang pagi dari sarangnya dalam keadaan perut kosong.
wa taruhu bitanan, pulang dalam keadaan perut penuh dengan makanan. Uniknya burung terbang di atas, tapi makanannya di dalam laut. Bisa dia terjun ke bawah mengambil makanan. Uniknya ikan yang ada di dalam sungai Amazon, tapi justru dia semburkan air, kemudian makanannya adalah rayap yang ada di balik daun-daun di pohon kayu. Ustaz tahu dari mana? Nonton TV. Betapa tontonan sesungguhnya bisa menjadi tuntunan. Ilmu tidak hanya terbatas pada ruang kelas dan buku. Makanya kata Nabi, man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapat ilmu, bukan dari buku. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Betapa bad news, berita buruk menjadi good news. Buktinya apa? Telepon menjadi viral. Peluang untuk orang membuka bahwa ini makanan sunnah bukan bid'ah. Berapa hari dia menjadi viral, bahwa justru di balik itu ada iklan gratis yang luar biasa. Jadi sebenarnya kalau kita cermati ini dengan baik, ketika pulang dari Masjid Sunda Kelapa, hujan rintik-rintik dari Sunda Kelapa, kami mau ke rumah Pak JK berbisik. Saya tahu dari Ustadz karena Ustadz diusir itu loh. Jadi betapa orang kalau dia pahami itu dengan cerdas, dan itu ditulis dalam Al-Quran. Asa anta karahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci sesuatu, tapi itu ada kebaikan. Diulang Allah dalam ayat lain. Asa anta karahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Boleh jadi kamu benci sesuatu, tapi di balik kebencian itu ada kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Oleh sebab itu saya lihat ada peluang-peluang baru. Peluang pemasaran baru. Online, melalui kuliner, kemudian pula macam-macam usaha bisa dibuka. Dan salah satu yang memberi semangat itu alhamdulillah Bang Sandi, karena Bang Sandi tetap dengan program-program ekonomi keumatannya. Dia tidak memajukan perusahaan besar saja, tapi usaha-usaha kecil, UMKM dan lain sebagainya. Saya terus ikuti itu Bang Sandi di Instagram, di medsos. Oleh sebab itu yang belum memfollow supaya di follow lah Instagram Bang Sandi. Karena bagaimana supaya dia mendapatkan motivasi dari perjalanan itu. Saya kira demikian Bang Sandi. Baik. Alam Riau itu memang waktu saya lahir itu pekat dengan hutan-hutannya yang lebat. Dan alam Riau waktu di awal tahun 70 itu memang cukup sulit kalau mencari orang di Riau. Tapi di tahun 2018 saya diberitahu bahwa Ustadz Abdul Somad tidak bisa ditemui di Riau. Masya Allah. Jadi saya bingung gitu. Akhirnya melalui Ustadz Sambo tercapailah. Tapi saya tidak bisa sempat ketemu Ustadz Abdul Somad, hanya dikirim video. Masya Allah. Nah di video itu, ya tentunya video itu hanya dikhususkan untuk saya dan Pak Prabowo waktu itu. Ustadz Abdul Somad menceritakan itu, biarlah menjadi rahasia kita. Masya Allah. Tapi itulah merupakan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa perjalanan kita sekarang Ustadz Abdul Somad terus istiqomah berdakwah. Alhamdulillah. Berkeliling Indonesia dan terus menginspirasi. Belum saya serahkan kepada yang lain, mungkin Pak Anin ada sepatah dua patah kata yang mau disampaikan. Saya ucapkan selamat datang nih teman dari Kalimantan Timur, Bapak Andi Harun dari Balikpapan dan Samarinda. Saja mampir ke sini. Silakan Pak Anin. Terima kasih Bang Sandi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kesempatannya. Saya juga ketiban rezeki nih diajak Bang Sandi ke sini. Dan senang sekali udah lama nggak main ke rumah Bang Sandi, ketemu Bapak, Ibu dan juga Mbak. Mungkin dari saya Pak Ustadz, ini nih selama 6 bulan terakhir seluruh dunia ini melakukannya sama Pak Ustadz. Di rumah sama-sama, takutnya sama-sama, juga kekhawatirannya juga mirip-mirip. Jadi ada teori yang mengatakan bahwa ya ini tuh
great reset, jadi kocok ulang yang agung, jadi sangat besar. Pak Ustadz, kira-kira hikmahnya apa nih Pak ya, di balik ini semua? Nah, dan kalau kocok ulang, kira-kira nanti dunianya jadi gimana? Baik ya, lihat dari kulturnya, demografisnya, akhlaknya juga. Karena selalu bertanya-tanya, di balik ini pasti ada sesuatu yang lebih besar lagi. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Sandi. Ya, silakan. Mungkin pertanyaan Pak Andin saya ringkas jadi 3 poin. Yang pertama, menyadarkan manusia yang sudah sampai pada puncak kesombongan luar biasa sampai bisa buat matahari KW yang katanya lebih panas, sampai bisa menantang datangkan gempa. Tapi lalu kemudian tantangan Allah dalam Quran, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan, surat Al-Baqarah awal-awal. Allah tidak malu menciptakan makhluk yang lebih kecil daripada nyamuk. Allah tidak sebut virus di situ. Allah sebut, karena waktu itu yang paling kecil yang bisa dilihat manusia tanpa mikroskop di zaman itu 14 abad yang lalu nyamuk. Lalu kemudian mereka komen, untuk apa sih Tuhan buat nyamuk? Kata Allah, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan. Allah tidak malu untuk ciptakan satu makhluk bernama nyamuk, fama fauqaha, lebih kecil lagi daripada nyamuk. Dan sekarang buktinya segala yang adikuasa tampak tidak berkuasa. Sur balik-balik. Dulu betapa kalau di sebuah acara, di kantor kah itu, di manapun, dulu ketika melihat ada orang pakai cadar, itu menjadi pusat perhatian. Semua mata tertuju ke sana. Sekarang malah yang nggak pakai masker, itu justru yang diperhatikan. Jadi artinya dunia ini sudah terbalik-balik luar biasa. Jadi ketika kita merubah suatu susunan untuk memunculkan susunan yang baru, skenario Allah Subhanahu wa taala, dan wabah pandemi ini bukan pandemi yang pertama. Dulu pernah Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah bercerita, di Mesir itu waktu itu penduduk Mesir 20 juta, disapu rata oleh pandemi, tinggal penduduknya 2,5 juta. 17 juta itu punah. Bahkan harta warisan pernah berpindah satu hari 9 rumah. Jadi habis sholat subuh ini meninggal, harta warisannya pindah ke sini, nanti jam 9 pindah ke sini, menjelang zuhur pindah, sampai malam 9 kali pindah rumah harta warisan. Saking kan luar biasa. Hanya saja waktu itu terjadi di Mesir, tidak terjadi di Yaman. Pernah terjadi di Andalusia, masjid-masjid ditutup, tapi tidak terjadi di timur. Tapi pandemi yang mewabah sampai seluruh dunia terjadi memang baru sekali ini. Artinya memang Allah Ta'ala luar biasa. Tadi Bang Sandi siang kami mampir ke BNPT. Jadi diperlihatkan kepada saya tentang kesimpulan, kata singkat pendek menceritakan secara ini semua bahwa Indonesia supermarket bencana. Supermarket bencana. Jadi ketika musim kemarau kebakaran hutan, musim hujan longsor, gunungnya hidup, batuk sedikit saja menghitam sekeliling Sumatera Utara yang sekarang amat sangat di Sinabung. Lalu kemudian Krakatau, anak Krakatau luar biasa. Dan ternyata kita tinggal di lempengan amat sangat mungkin terjadi, apalagi pantai barat. Jadi ketika melihat Pulau Sumatera tadi, saya lihat lempengan itu terjadi. Lama saya terpikir, kok bisa saya jadi orang Sumatera di tempat banyak ini? Kenapa tidak di sini yang tidak ada musibah ini? Tapi di balik itu semua ternyata ada kelebihan yang luar biasa. Ternyata di tempat yang paling banyak bencana ini, disitulah justru mineral-mineral. Dari mulai minyak buminya, emasnya, peraknya, timahnya, nikelnya yang di dalam. Lain lagi yang di atas, karetnya, kelapanya, lalu kemudian luar biasa. Oleh sebab itu Allah Maha Adil. Sesungguhnya dengan kecerdasan manusia, dia bisa menjaga alam, dan andai pun terjadi, dia bisa menghindar. Jadi yang pertama adalah manusia sedang ditunjukkan, ini loh
Kamu yang merasa berkuasa, ada lagi yang lebih berkuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwa dengan adanya ini dunia menjadi lebih bersih, menjadi lebih tenang. Kita pun bisa merasakan itu. Saya dulu di airport itu susah sekali, Bang Sandi. Pakai masker, pakai kacamata hitam, orang terbaca juga. Saya sudah duduk di pojok, tetap juga dia datang. Ustaz, bisa foto? Loh, ente kok tahu ini saya? Cincinnya gitu. Jadi sulit. Tapi kemarin setelah 6 bulan saya kemarin ke airport, sunyi. Satu sisi memang sedih juga kita melihat perekonomian. Tapi di satu sisi mungkin ini cara Allah untuk membersihkan dunia. Dan ternyata pantai-pantai, bahkan tanam-tanaman juga kabarnya lebih. Jadi ada satu sisi, tapi satu sisi ada perbaikan-perbaikan. Itu skenario Allah, cara Allah. Tapi kita yang tetap menyikapi ini, manusia menyikapi ini sekarang terbagi dua. Satu amat sangat berani bahkan menantang. Mana itu COVID, biar saya kunyah-kunyah. Yang satu lagi pula amat sangat ketakutan. Takut, ngeri sekali. Sampai-sampai mungkin keleponnya pun mau di hand sanitizer juga. Mau disemprot disinfektan juga. Sampai amat sangat ketakutan. Sedangkan kita tidak pada dua mazhab ini. Kita bukan mazhab yang berani, nantang, juga tidak mazhab yang terlalu stres ketakutan. Kita ini adalah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kita pertengahan. Kita umat yang pertengahan. Kita tetap berserah diri pada Allah, kita tetap berusaha ada ikhtiar, lalu kemudian kita tetap ikut protokol kesehatan. Dari tadi kita datang, kemudian menjaga jarak, tidak bersalaman, pakai masker. Jadi semuanya berjalan, kita menjadi orang yang lebih hati-hati, menjadi lebih berdisiplin, menjadi lebih takut kepada Allah. Yang terakhir, yang ketiga, bahwa yang mampu bertahan hidup ini bukan orang yang pintar, bukan orang yang pandai, tapi orang yang pandai-pandai. Seringkali pandai-pandai ini diartikan negatif, tapi saya melihat sisi positifnya. Yang bisa bertahan adalah orang yang bisa berinteraksi dengan keadaan. Keadaan sekarang, ketika sulit online, ketika sulit untuk langsung, dia buat offline. Ketika dia tidak bisa beribadah haji, Allah kasih alternatif. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Apakah kalau nggak bisa haji karena visa Saudi Arabia tutup lalu kita nggak bisa? Ada pintu yang lain. Man sholat subha fi jama'atin, sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tutu asyam, sampai terbit matahari, summa yusolli raka'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Allah selalu berikan alternatif. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. Lalu kalau nggak bisa bangun masjid gimana? Man sholla isnatai asyarata raka'ah, salat sunat 12 rakaat. Allah selalu berikan alternatif. Begitu juga dengan sekarang. Kalau nggak bisa begini. Lalu kemarin selama 6 bulan ini Ustadz nggak bisa ceramah tabligh akbar, ketemu dengan orang, terus nyampaikan kajiannya gimana? Kita online. Setiap malam jam 8 sampai jam 9, 1 jam baca kitab. Khatam satu kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Imam Qushairi, 53 stasiun menuju Tuhan. Lalu kemudian kita baca hadis Arba'in sampai yang ke-21, nanti akan dilanjutkan lagi. Jadi tidak ada istilah berhenti beraktivitas. Berhenti mendayung berarti jatuh. Bagi yang mau naik sepeda. Berhenti berkayuh berarti jatuh. Berhenti mendayung, berhenti bergerak di sungai berarti tenggelam. Fi kulli harakah barakah. Setiap ada gerakan, disitulah datang keberkah. Saya kira saya ringkas dalam 3 poin, Bang. 11 tahun yang lalu, kurang lebih ya, mungkin 11 tahun yang lalu, saya dapat satu tugas untuk menyelamatkan satu stasiun TV yang pada saat itu dimiliki oleh senior kita juga, Pak Abdul Latif, untuk direvitalisasi. Ngobrol-ngobrol sama partner saya, Rosan, ketemu juga sama Mas Anin, atas ya dukungan banyak pihak termasuk ayahanda Pak Anin dan juga Om Pak Anin. Stasiun tersebut setelah 11 tahun sekarang menjelma menjadi TV One. Masya Allah. Dan itu juga bagian daripada dibalik satu pintu yang tertutup, ternyata banyak pintu yang terbuka. Stasiun tersebut tadinya stasiun yang umum,
akhirnya sekarang banyak memberikan berita dan juga mudah-mudahan satu inspirasi biar bangsa ini bisa terus berkembang ke depannya. Amin. Amin. Mungkin sebelum kita tutup makan ada lagi yang mau disampaikan kepada Ustadz Abdul Somad. Mama ada, Mam? Kalau nggak ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. usianya 80 masih semangat tuh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdul Somad, sebetulnya pengagum Ustadz itu bukan hanya yang muda, termasuk saya yang 80 tahun. Jadi berbaginya jangan hanya pada yang muda-muda, tapi yang tua-tua juga dirangkul dan diajak serta supaya mereka juga bersemangat dan tergairah. Jadi mohon nanti kalau di tempat-tempat orang-orang yang berkumpul disapa juga yang udah ya begitulah, sebentar lagi kakinya udah dikubur satu gitu. Jadi mohon supaya kita juga disemangati karena kita adalah bagian dari pengagum Ustadz ya. Ustadz sih sebetulnya nggak cakep kayak Brad Pitt ya, enggak. Tapi omongannya itu loh, dalam 1, 2, 3 kata langsung masuk ke hati. Alhamdulillah. Dan itu sangat membuat hati kita nyaman dan tenang. Semoga Ustadz dan keluarga diberikan umur panjang yang bermanfaat. Dan terima kasih sekali lagi udah hadir di sini. Itu membuat kami semuanya merasa bangga didatengin Ustadz yang kalau di Instagram itu pengikutnya sampai puluhan juta. Hebat ya Ustadz ya. Itu Ustadz dapat duit apa enggak? Itu aja pertanyaan saya. Kalau dapat duit tolong bagi-bagi. Salam sama keluarga. Insyaallah. Katakan banyak pengagum Ustadz, jadi mohon Ustadz sama keluarga yang di rumah diurus dengan lebih baik. Amin. Supaya jangan terlalu kurus. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Mas Andi. Masukan dari Ibu Min Eruno bahwa selama ini saya selalu komunitas hijabers, hai anak-anak muda mantan tato, ini biker subuhan. Kenapa yang kami yang tua Ustadz nggak pernah sapa? Jadi Ibu begini Bu, saya dulu kalau sholat Jumat, habis pulang sholat Jumat, ketemu dengan emak, dengan ibu, dia suruh saya cerita ulang lagi apa tadi cerita si khotib itu. Coba kau cerita. Biasanya dia nunggu saya pulang baru dia sholat zuhur. Dia udah pakai mukena, begitu saya pulang baru dia sholat zuhur. Habis selesai itu dia tanya, apa kata khotib tadi? Jadi situlah saya cerita. Jadi sekarang saya tidak pernah merasa menceramahi orang, Ibu. Saya sedang bercerita dengan ibu saya. Jadi saya tidak merasa menceramai. Ada satu jamaah pernah nanya saya, Ustadz mohon maaf ya, iya. Ada orang lain untuk mengakrabkan suasana, dia buat sesuatu joke, lelucon, tapi maaf, agak-agak ke porno. Tapi Ustadz Somad sekalipun nggak pernah, kata dia. Kenapa? Dia tanya saya. Saya bilang gini, mungkinkah saya joke agak berbau demikian di depan ibu saya? Karena saya setiap ceramah itu saya selalu, jadi tidak heran juga banyak followernya emak-emak. Karena memang seolah-olah saya sedang bicara dengan ibu saya, dengan kakak saya, dengan saudari saya.
Tapi insya Allah yang ibu sampaikan, mulai malam ini untuk yang besok pagi saya sapa ibu-ibu. Ibu-ibu semua, insya Allah masukan yang luar biasa. Jarang sekali orang menyampaikan to the point seperti ibu. Manfaat buat saya. Ya Bu. Lalu kemudian dulu saya punya Instagram 9 juta. Dulu sekitar setahun lebih yang lalu. Karena satu dan lain hal, Instagram itu mau tidak mau harus kita ganti dengan yang baru. Start lagi dari awal. Jadi kalau ditambah yang dulu dengan yang sekarang, betul, itu bagian doa ibu. Lebih dari 10, bisa 12 kalau ditambah sama yang lama. Mudah-mudahan ke depan. Dan kita memang ingin itu hanya sebagai media dakwah, nggak ada yang lain karena statusnya. Adapun dari Instagram saya nggak dapat duit. Video ceramah itu pertama diupload 2012, tapi kemudian saya buat channel baru Juni 2019. Jadi Agustus ini itu kami dapat setahun. Kita tidak isi kontennya macam-macam, lalu thumbnailnya untuk ini supaya jamaah ini supaya diklik, enggak, kita normal-normal aja, enggak ada pakai konsultan macam-macam, enggak, normal-normal biasa-biasa aja. Kemarin kalau di total 206 sekian tambah sekian lebih kurang sekitar ya setahun itu 400-an juta. Tapi semuanya sudah diserahkan untuk beli beras fakir miskin. Enggak saya ambil sedikit pun. Karena saya, ibu lihat kurus, makan juga enggak banyak. Kemudian juga pakaian juga cukup, enggak ada mau apa lagi gitu. Jadi saya bisa untuk berbagi. Itu pun juga inspirasi dari ibu. Dari ibu saya dulu kalau saya pulang habis pengajian, dia pasti cerita, tadi ada di sana janda punya anak 3, rumahnya tanah mau diusir karena nggak bayar uang kontrak. Saya udah tahu nih endingnya pasti bisa nggak dia. Lalu kemudian nanti kalau pulang lagi cerita, itu ada di sana tukang masak, dia pagi masak ke rumah orang kaya jalan kaki 10 kilo. Dan di sana dia cerita dia makan ikan yang kemarin sementara mereka makan enak. Ujung-ujungnya bisa nggak dibelikan ini sepeda? Jadi saya sudah tahu tuh. Oh ini endingnya udah kebaca. Dulu saya merasa itu menyenangkan, tapi satu sisi mungkin ada tidak menyenangkan. Tapi setelah beliau tidak ada kerinduan, rindu. Akhirnya saya buatlah yayasan nama almarhumah. Saya masukkan uang itu ke situ. Setiap bulan kami belikan paket sembako, beras 10 kilo, minyak 1 kilo, gula 1 kilo, kemudian roti, kemudian susu saset, kemudian makanan pokok kami serahkan ke fakir miskin. Dari hasil itu ibu, tadi ibu mau minta, saya sudah transfer semua. Untuk yang akan datang nanti Bang Sandi ingatkan saya untuk saya transfer ke ibu sebagai pemberian dari salah seorang, anggaplah saya anak ibu yang bisa berbagi kepada ibunya insya Allah di masa akan datang. Lalu kemudian poin yang pertama masukan, poin itu untuk masalah berat badan. Saya kemana-mana kalau sampai di hotel saya tetap timbang 49, sekian. Lalu kemudian setelah tablik akbarnya stop online, saya tidak ada lagi ke hotel. Belakangan kemarin ke Medan, setelah 6 bulan saya timbang, sekarang 56. Jadi 6 bulan saya nggak keluar itu bertambah 6 kilo. Jadi banyak orang lihat, loh Ustaz lebih fresh sekarang ya. Nah jadi itu setelah saya pulang dari Medan itu 56, baru pikir, berarti kalau saya tambah lockdown 3 bulan lagi ini bisa 60 ini. Jadi ada hikmah-hikmah di balik itu semua. Adapun cerita tentang badan kurus makan kecil itu saya tidak pernah tahan makan ibu.
Saya makan itu nggak pernah saya tahan. Jadi saya tanya, kenapa saya makan sedikit? Tradisi anak-anak bayi di kampung kami, itu anak bayi itu perutnya diikat pakai kain. Diikat pakai kain, dibedung istilahnya. Lalu kemudian anak-anak lain dikasih makan dulu baru dibedung. Setelah dikasih makan kenyang baru dibedung. Nenek saya lain, dia bedung dulu baru makan. Jadi kata mak saya, mungkin usus kau ini kecil. Dia nggak pakai dokter, nalar dia aja. Jadi waktu nenek saya ditanya, kenapa cucu, saya cucu pertama, kenapa cucu ini dibedung dulu baru kasih makan? Aku malu nanti cucuku ini diundang orang tempat makannya banyak, katanya. Kata nenek ini. Mungkin nenek itu tahu juga nanti saya akan diundang tabligh akbar. Lalu kemudian orang kan selalunya sering itu di komen-komen ketika ketemu dengan wawancara TV One dengan artis-artis, ada komen di situ. Kenapa ya Ustadz nggak mau ngelihat perempuan? Gitu. Ustadz sangat menjaga pandangannya. Padahal sebenarnya bukan saya nggak mau ngelihat, kamera itu kan ke mata saya. Jadi betul juga ungkapan itu. Andai dulu misalnya dikasih makan dulu baru dibedung, mungkin menjadi ini, orang akan lihat. Ustaz Somad itu ceramah aja katanya mesti makan dikit, makannya banyak juga. Jadi saya kira orang-orang tua dulu itu penuh dengan doa. Bahwa itu tidak sesuai medis, saya yakin dan percaya di balik tindak tanduk perbuatan mereka penuh dengan doa-doa. Mudah-mudahan saya yakin juga Bang Sandi dengan kesuksesannya adalah doa dari ibu dan bapak. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan doa dari ibu semua, insya Allah. Terima kasih. Baik, selamat. Kita sudah di penghujung waktu. Jadi seizin Pak Haji Abdul Aziz, mungkin kita tutup dengan doa. Bapak ini, saya boleh kasih kehormatan ayah anda untuk membaca doa satu bersama. Barakah. Lebih Abdul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, dengan kemuliaan Al-Fatihah, dengan kemuliaan orang tua, kabulkan doa kami ya Allah. Fadhil. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Wa sallallahu Sayyidina Muhammadin. Allahumma taqabbal nasrul afiyah. Wa lahum afiyah. Amin. Wa syukrul afiyah. Wa lana anin nas bi rahmatika arhamar rahim. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minadh dhalimin. Amin. Rabbana ighfir lana atina fid dunya hasanah. Adilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Amin ya Allah. Amin. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fiik. Jazakumullah. Demikian kita tutup majelis ini dan mengucapkan syukran jazakumullah khairan katsiran. Wa iyyakum. Barakallah. Ustaz Haji Abdul Somad, dan seandainya masih ada waktu, mohon sedikit mencicipi untuk menambah Insyaallah. berat badan. Dan ada telepon ini kami sengaja taruh dekat Ustaz Abdul Somad untuk, karena kami banyak pengusaha OKOC yang Iya. sempat turun, tapi sekarang naik lagi. OKOC Iya. sudah kembali lagi menjual telepon. Alhamdulillah. Dan penjualannya gimana, Mas? Sudah naik atau? Sudah naik kembali ya teleponnya ya. Alhamdulillah. Amin. Barakallah. Terima kasih. Kita tutup tentunya dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Barakallah. semoga kita nanti diberi kesempatan keberkahan untuk. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.